Untuk mengetahui informasi terkini suasana Ramadan di Gaza, Palestina, pemirsa sudah bergabung bersama kami, M. Renaldi, tim EMT Mercy ke-12. Kita akan sapa Dr. Ray. Selamat sore waktu Indonesia. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Ya, seperti apa suasana bulan suci Ramadan di lokasi Anda berada saat ini, dokter? Dan mungkin bisa digambarkan titik tepatnya Anda berada. Baik, terima kasih kepada Yohana. Untuk saat ini kondisi Ramadan yang ada di Gaza, yang pertama jelas masih sangat memprihatinkan. Bahkan meskipun pada kondisi gencatan senjata, kita masih dapat menemukan berbagai korban-korban, baik dari serangan para penjajah. Kita masih mendengar drone yang sering terbang mengelilingi rumah, bahkan tempat kerja, juga bahkan mendengar berbagai suara bom-bom dan juga tembakan-tembakan. Dan beberapa kali bahkan sempat juga mendengar suara jet tempur di atas kita seperti itu. Untuk kondisi Ramadan ini sudah memasuki sekitar hari keempat saat ini. Dari warga sebenarnya sangat antusias sekali untuk merayakan Ramadan ini. Beberapa kita dapat melihat mulai muncul seperti budaya-budaya yang ada pada Ramadan seperti di Indonesia. Mulai dari beberapa orang yang membangunkan dari sahur ataupun beberapa pernak-pernik yang muncul tapi hanya di sudut sebagian jalan saja. Kemudian juga mulai ada beberapa makanan yang khusus yang ada di Ramadan ini. Namun mengingat seperti itu, kita juga tentunya masih sangat kekurangan dalam berbagai logistik utama, seperti makanan, air, dan juga obat-obatan. Untuk makanan, Ramadan kali ini sebenarnya merupakan Ramadan yang pertama kali kita dapat melihat mulai muncul berbagai makanan yang ada di pasar dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena biasanya Ramadan sebelumnya selalu ada serangan besar dari pihak para penjajah. Pasokan Untuk makanan air dan juga kita bahan-bahan dari mana, dokter? tetap Pasokan makanan dan juga untuk bahan-bahan makanan warga ini dari mana? ya baik. Untuk makanan biasanya kita mendapat bantuan dari berbagai NGO atau non-government organization yang mengirim melewati perbatasan. Nah, kalau untuk air kita tetap bertahan pada bantuan air bersih karena sangat sulit sekali untuk menemukan air bersih untuk diminum. Biasanya untuk keran kita membuka keran itu airnya dari hampir air laut, air payau yang terasa sangat asin. Sehingga untuk air kita sangat membutuhkan bantuan dari truk-truk air bersih yang sama diberikan oleh NGO-NGO atau non-government organization. Nah, jadi sekarang tadi Anda sempat menyampaikan bahwa terkait gencatan senjata yang masih pasang surut. Jadi sebenarnya ini seperti apa situasi gencatan senjata itu dan apakah memang tidak ada kepastian padahal secara klaim internasional Israel sudah benar-benar menyatakan gencatan senjata terjadi tapi implementasinya tidak begitu sesuai kenyataan. Bagaimana ini sebenarnya di lapangan? Baik, terima kasih Yohana. Di lapangan sendiri, saya sebagai tim medis masih kerap menemukan beberapa korban akibat serangan-serangan dari para penjajah, di mana mereka biasanya menargetkan para orang-orang dari teman-teman dari warga Palestina yang memang sebenarnya itu sebenarnya tidak boleh dilakukan pada saat gencatan senjata ini. Ya, jadi meskipun ada perjanjian gencatan senjata, bagi saya mereka para penjajah ini tetap menyerang dari segi kita, tetap melanggar perjanjian gencatan senjata tersebut. Nah, Dr. Ray, dari situasi gencatan senjata dan dalam suasana Ramadan yang harusnya sangat syahdu dan kusuk dan membahagiakan warga Palestina di sana, bagaimana kondisi dengan anak-anak, lansia, atau mungkin orang-orang yang sakit sendiri dibandingkan dengan kondisi orang dewasa yang mungkin masih bisa bertahan hidup ya, tapi bagaimana dengan anak-anak? Baik, terima kasih. Ya, kalau untuk anak-anak, mereka bisa bertahan karena memang dari mereka sendiri menceritakan bahwa memang sudah mengalami kelaparan dari dahulu seperti itu, sehingga memang karena Ramadan sebelumnya 2 tahun perang belakangan ini mereka memang sering
pernah dalam fase starvation atau waktu kelaparan, sehingga untuk Ramadan ini bagi mereka seperti hal biasa bagi mereka, seperti itu. Nah, ini kan Ramadan baru berlangsung 4 hari, masih panjang ini nanti prosesnya. Seperti apa antisipasi agar warga ini tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar dan siapa saja sebenarnya di balik layar yang memang benar-benar mendukung dan memastikan agar warga Palestina yang tersisa saat ini masih benar-benar harus mendapatkan pangan logistik untuk Ramadan yang layak. Siapa yang mengorkestrasi ini kalau di lapangan, Dokter? Baik, terima kasih Johanna. Dari yang saya tahu dan saya lihat saat ini kita memang mendapatkan bantuan yang terutama sebagian besar dari NGO atau non-government organization, seperti salah satunya adalah Mercy ini. Selain Mercy juga kita ada beberapa NGO yang berasal dari luar negeri juga yang sangat membantu kita dalam memasok makanan dan juga air bersih. Baik, baik. Terima kasih Dr. Ray. Kita terus berdoa dari Indonesia agar masyarakat dan saudara-saudara di Gaza terus mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan juga selesai dari upaya penjajahan pihak Zionis. Terima kasih untuk ulasannya bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.